Selamat datang untuk di count review untuk akun Last Night setelah hampir 2 tahun lama. Sekarang tujuan video ini cuma untuk ngelihat kayak progres akun setelah 2 tahun, kurang lebih 2 tahun main. Cek-cek operator yang udah tak race, sama yang mana aja udah tak mastery, yang mana udah tak E2. Cek base material juga. Kita mulai dari, let's go with the base. Base nya standar, base nya 234, 2 untuk trading post, 3 power plant sama 4 factory. Saya standar, kebanyakan orang saya pakai kayak ini juga. Tunggu bentar ya, produksi base. Nih lagi training scouter untuk M6. Ini lagi bentar jadi udah jadi untuk ini ya, mastery 3 untuk skill 3. Habis itu kita sekarang pergi ke kita cek match yang udah punya. Oke, jadi prepping untuk buat material Carnelian, makanya ini banyak kelihatan ada di 32 steels nya. Ini farming di stage baru dikit soalnya kepake dari kemarin kepake. Ini yang penting di farm untuk di efeknya. Kalau kalian masih bingung mau farm yang dimana, ini paling fokusin, gua pakai banget ya. Ini aja sih, sama ini siap-siap untuk waifu gua Carnelian nanti pas udah datang setelah Undertide sama CC. Sekarang kita pergi ke operator. Untuk 6 star nya operatornya hampir semua punya sih, tapi missing Ark sama Rosa. Kalau disuruh milih, pingin banget dapat Rosa, gak peduli sama Ark, biarpun dibilang keren gitu ya, main-main kit. Ini paling gak guna juga, fucking passenger. Mau ngepull untuk ini, soalnya ini pingin tak pull, dapatnya dia, kesel sumpah. Oke, sekarang kita pergi ke ngecek gininya setiap operator tak race ke 69, funny number, hehe. Kita mulai dari Blaze trust sudah pasti 200, salah satu operator yang paling sering tak pakai. Untuk mastery cukup di mastery 2 aja, soalnya ini akun ngaku lah Dolphin ya gininya, karena pernah top up untuk monthly sama beberapa headhunt, jadinya material kurang. Kalau kayak akun-akun Leviathan atau Whale tuh yang masterynya sama mastery 9 kebanyakan semua. Habis itu move on ke Chen, sama Chen S2 aja, potnya pot 5 terus dapat di apa tuh namanya, kalau dia bukan off banner ya, sering dapat di top operator tag, lumayan sering dapat hoki, jadinya seringnya per top operator tag, jadinya kalau ke pool tuh pasti dapatnya Chen. Pernah ke spook di banner, off banner maksudnya, dapat dia tuh 1 kali atau 2 kali sekitar itu. Habis itu Mountain dapat karena waktu itu dare sama saudara untuk pull sampai guaranteed 6 star untuk di banner Mountain, langsung apapun dapat itu stop di sana. Untungnya dapat Mountain yang tak jelas mastery-nya S2 nya, soalnya itu pakai hold lane bagus, sustain di angle heal. Habis itu kalau kayak untuk lawan boss atau nge-push di S3 tuh jarang sih pakai, jadinya lebih sering pakai S2 Silver S. Udah dapat dari zaman dulu tuh, pertama kali main Arc Knight
dapat si Skadi pertama kali. Habis itu dapat di banner Shining sama Saria, dapat Saria. Waktu itu ngejar Shining tapi nggak tahu kalau Saria itu ternyata OP. Habis itu dapat Siege dari Newbie banner, langsung dapat Silver S. Di asalnya tapi ngepull Silver S itu aku di gitu deh, di bannernya si itu dah, di banner Shining sama Saria. Ini juga pot 5. Waktu itu ngepull si Rosa, dapatnya dia ke Spook waktu itu, langsung quit dah, nggak ngepull lagi di Rosa. Habis itu sisanya dapat sekali, dapat saya di bannernya Swatch siapa lupa. Habis itu sisanya dari top operator tag. Move on ke Setur, pot 1 dapat dari CC, belum pernah dapat dupe. Ini MT. Oh ya, lupa, Silver S udah jelas lah, pasti mastery-nya di S7. Di S3 maksudnya. Setur karena dia waifu yang paling favorit di Arc Knight selain Chameleon. Dia tak mastery-in 9. Skill dah jelas, heli drop untuk S3, tapi kalau senang pingin biar Setur tuh diam di field, aku pakai S2 nya dia. Move ke Thorns waktu itu pertamanya nggak pingin nyari, tapi pas lihat skill-skillnya keren tuh jadinya kepingin nyari dia. Ngepull di bannernya dia waktu itu langsung dapat, tapi waktu itu di Spook sama bintang 5 Rainbow Pro. Langsung udah jelas, waktu itu tak kira S2 dia bagus, tapi tahu ternyata S3 nya yang OP nya itu langsung tak mastery liga. Sekarang pergi ke salah satu limited operator CS dari Rainbow Six Collab. Waktu itu saya dapat di pool ke 50 deh, di kayak PT awal banget. Untungnya dapat dia. Jadi dia bisa nyimpan untuk banner ke depannya waktu itu. Yang tak masterin S2 nya, nanti ke depan mungkin mau mastery 3 S3 dia juga. Exusia. Exusia kalau nggak salah potnya dulu dapat sekali dari off banner 1 sama top operator tag sekali. Habis itu pertama kali ngepull dia tuh di bannernya Nightingale sama dia. Pas itu Nightingale yang di shop, habis itu Exusia yang begini. Waktu itu ngepull pingin dia, karena waktu itu ngelihat pas apalagi awal-awal main Asia pasti tahu ngeliat orang tuh banyak yang begini pakai Exusia tuh bagus, dibilang pullnya nge-carry banget sampai chapter 4. Jadi untung banget dapat dia. Aku jelas masterin S3 nya dia. Waktu itu pertama rencana S2, tapi S3 saya lebih nge-burst gitu. Paling penting nggak main gitu, kayak karena dia kan auto charge nggak on skill gitu, jadi dia bisa kepake pas lagi nggak perlu, habis itu pas perlu skillnya belum aktif. Rosmontis, ini dia operator yang buat ngepull tuh banyak kali, sampai pengen nangis. Ini mastery 3 nya S3 baru-baru banget, pakai sih kepake, cuman pingin aja yang punya operator waktu itu. Ini ngepull hampir sekitar 150-an lebih. Dapatnya Madrock pertama, habis itu Shining, habis itu Thorns, baru dia dapat Rosmontis. Sedih ngepull nih. Swatch, waktu itu operate pas pertama kali keluar, pingin banget dapat dia. Di bannernya dia ke Spook sama Nightingale sama Saria sebelum dapetin Swatch. Waktu itu ngepull sekitar 100-an deh. Yang tak masterin tuh S3 nya waktu itu pas pertama kali untuk yang event summer tuh, yang milih-milih lagu tuh. Senang pakai kalau kayak lawan-lawan boss itu, senang sama S3 nya aja, keren menurutku. Ini pot 5. Setiap kali setelah dapat Swatch, setiap kali kedepannya mau ngepull itu off banner pasti dia ada kelihatan sampai potensial 5 jadi. W paling separah Rosmontis, tapi itu saya sekitar 210-an deh, atau se-Rosmontis, lupa. Nangis waktu itu ngepull ini. Waktu itu dapatnya apalagi PT-nya dikit banget, dapat bintang 6. Itu dapatnya Hoshiguma,
habis itu baru dapat WD, habis itu off banner lagi, baru dapat W. Langsung nyetak mastery tuh jelas S3 nya, planning mau untuk S2 dia juga bagus. Senang sama operator keren untuk AW damage, AW sniper tuh. Sekarang ke Blemishide, ngepull dia alasannya karena dia voice actor dia favorit aku tuh. Bukan sih. Ya, si Kana Hanazawa. Dia mainin Ichika di salah satu anime yang kembar 5 tuh. Nah, ini pertama waktu itu pinginnya mastery 3 aja S2, tapi tak masteryin S3 aja juga karena senang sama voice actor, jadi pingin tak take care Blemishide. Neural Family Supremacy guys. Sekarang pindah ke Madro. Nih, yang pas full waktu pas Rose Notice tuh happy banget dapat dia pertama. Langsung up, langsung mastery 3 S2 nya dia. Langsung setelah S2 langsung gas juga S3 nya M3. Salah satu operator yang senang tak pakai, seru. Pair banget sama Blemishide karena pas talentnya dia yang ngasih ini dia. When deployed, allies that have defensive recovery also gain 1 SP when attacking. Ini kalau dia nyerang juga dapat gitu SP buat dia bisa swing muter-muter gitu. Bukan swing muter. Sekarang ke Saria. Pertama kali dapat data bilang pasti banner shining sama si Saria waktu itu. Setelah dapat dia sering ke spook di off banner sama dapat di top operator tag. Top operator tag kalau nggak salah 2 kali, sisanya di spook 2-2 gitu, jadi rata. Makanya sampai potential 5 dia. Mastery waktu itu CC pertama kali keluar belum ada mastery, jadi yang minjem punya teman Saria. Habis itu ngeliat ke OP-nya Saria, ngecek di YouTube, oh ternyata dia ini worth di up. Jadinya pas itu aku juga masih noob player, nggak tahu apa, jadinya aku masterin S2 dia dulu. Habis itu baru ke S3 nya dia, habis itu baru S1. S1 kenapa telat? Soalnya waktu itu sisi yang pas pertama kali sisi 0 tuh udah selesai, jadi ya jadinya gini. Tapi untungnya kedepannya masih kayak pakai di beberapa konten untuk gini. Ini ya happy lah, worth untuk M9. Pergi ke Kelsit. Kalau nonton live stream kemarin ada juga di YouTube. Nanti untuk linknya aku bisa setelah end the video aku kasih link video, tapi bisa cek YouTube homepage saja sendiri langsung. Ngepull 210 kali di Kelsit banner sama Sculptor. Pertama dapat Kelsit, yes, seneng. Terus dapat Kelsit sampai pot 5 sebelum dapetin Sculptor, langsung akhirnya bisa stop di sana. Udah jelas yang tak M3 pasti yang skill 3 dia yang true damage. Nanti S2 juga mau tak naikin kalau misalnya pingin kayak dia kayak jadi AoE guard monster. Tapi happy lah dapat Kelsit. Pergi ke Angelina nih, pas pertama kali main, kalau terms dari art aja aku senang banget sama si Angelina. Pertama kali pas di newbie banner berharapnya dapat antara Siege atau Angelina, dapatnya Siege. Langsung Angelina, setelah itu pingin banget dapat Angelina. Dia ternyata udah pernah keluar di shop waktu itu, pas sudah main tuh udah 3 kali dia keluar, 2 kali. Jadi aku takut aduh nggak bakalan dapat nih, tapi tahu-taunya dia keluar yang ketiga kalinya aku aku langsung beli tanpa pikir, langsung mastery, langsung I2, langsung aku M3 skill 3 dia langsung. Waktu itu aku ada headhunt lebih. Ini potensialnya, kenapa dia ada potensial tuh karena di banner dia kan gitu, saya dia Angelina sama siapa ya aku lupa, ngepull cuman pingin guaranteed-nya punya 45 minta 5, tahu aja dapat minta 6, dapat dia 180 search terbakar, cuman jadi anggaplah jadi potential. Nah tapi tetap lah salah satu operator yang senang jadiin assistant di homepage karena voice line sama yang dibilang tuh melt my heart. Lanjut ke operator yang paling limited, paling hype di Arknight sekarang, Skadi, Sculptor.
pas pertama kali ngelihat newsnya di CN waktu aku selesai nonton film, oh my god, kalau dia udah keluar harus pull, karena waktu itu dia Skadi operator pertama yang aku pull di Arknight, waifu pertama yang aku dapat di Arknight bintang 6. Senang juga sama personality Kudere dia ya. Habis itu ya dapat dia tuh senang banget. Langsung sekarang M6. Nanti mungkin M9, tapi rasanya sih enggak, karena aku lebih mungkin pakai S2 sama S3 nih kan. Praktikal dulu untuk biar semua operator yang skillnya bagus di up dulu. Nanti kalau udah nggak ada target baru up skill yang lain. Suzura, waktu itu dapat pull di dia off banner, langsung dapat dia untung di sekitar 20 pullan nuggetnya dapat dia. Operator yang sangat membantu banget kalau main CC ngelawan boss tuh. S3 dia mantep karena emang nge-debuff musuh tuh biar talentnya dia naik. Abis itu damage yang di deal sama Silver S sama Eya lah dulu menggila, apalagi pas sudah ada setur pas untuk CC 4 tuh nice. Aku pinginnya M6 nanti ininya berarti S2 nya tuh kayak M3, tapi untuk sekarang aku cukup di M1 karena itu udah, kalau di rank 7 attack hits up to 2 enemies, di M1 in jadi 3, jadi thresholdnya di sana aku cukup di situ dulu. KOB mungkin caster yang seneng ya jujur dapat kayak happy, karena waktu itu kurang banget art damage, apalagi yang pertama kali main tuh art damage ku, karena aku jarang banget pakai operator bintang 5 tuh cuman Eya Vela aja, Eya Vela sama Amiya dulu. Habis itu setelah datang KOB, Amiya aku ganti pakai KOB, langsung aku cek ternyata S2 dia bagus banget, aku langsung M3. Sampai sekarang love it, KOB one of my favorite casters. Das, mungkin di banner Das nih yang paling sedikit ngepull untuk semua limited character karena dapat semua di pull ke 60-an. Saga di pull ke 20, habis itu PT nya dapat untuk pas pull lagi si Saga. Dusk aku M3 skill 2 aja karena keren aja sih, itu aja alasannya. Kepake sih ya kepake, tapi ya jarang, biasa AoE caster kayak gitu sekarang di Arknight. Eya lama dapat Eya waktu itu di banner Ifrit, Eya sama Ifrit, waktu Ifritnya di shop up, sama waktu itu ada juga banner Chen. Aku ngabisin di Chen tuh sekitar 40 pull, dapat Siege 2 baru dapat Chen. Habis itu aku pingin ngepull di Ifrit, aku ngepull 10 pull dapat Ifrit di sana 2. Set kali, kenapa nggak mau Ifrit 1 Eya 1, tapi ya gitulah. Eya aku dapat setelah event itu malah selesai, eventnya Swatch yang di beach itu aku nggak bisa ngalahin salah satu stage ya karena waktu itu aku small brain. Habis itu operator yang ternyata perlu di up aku gak up. Habis itu di sana kalau yang high operator clearnya pakai Eya Vela, waktu itu aku nggak punya. Habis itu teman-teman pada nggak pakai skill 2 nya, pada pakai skill 3 nya, jadi ya shit gitu. Waktu itu ada banner dia sama siapa saya keluar, apa dia solo, yang penting waktu itu aku nge-pull 10 pull nggak dapat, langsung pull ke 11 single pull dapat dia, langsung aku M6 skillnya dia. Ifrit waktu itu aku M3 dia pas pertama kali ada dapat itu, pelan-pelan di M3 S2 dia, ini yang S3 dia baru aku up pas lagi bosen pas waktu Dead Week kemarin. Senang sama Ifrit, keren kalau dapet tile itu, apalagi dia MVP di CC3 yang lawan Sarkas enemies tuh, kesel dan sumpah. Waktu tuh sampai banyak meme, brute force tahu ya dicap-cap wipe out, sampai harus nonton cara nge-clearnya. Ifrit di situ MVP sumpah. Backpipe mirip kayak Eya, aku inget pull ke 11 aku dapat dia, langsung aku mastery S2 dia. Orang sih bilang S3 dia bagus, tapi aku tuh pas pakai backpipe tuh dia nggak kayak jadi whole lane, jadi guard tuh dia jadinya cuman bunuh musuh awal, langsung di undeploy, dapat DP balik, ganti kayak gitu playstyle pas pertama kali pakai backpipe.
sinergi banget sama si Myrtle, soalnya dia ngasih SP juga. Waktu itu Myrtle tuh belum M3, dia cepet ngecharge karena backpack. Nih Saga Hungry Dogo, senang banget karena meme-nya waktu itu. Waktu itu pas pertama kali dia keluar nggak begitu peduli, pinginnya das aja. Langsung pas ngeliat meme sama uh, voice line sama voice actor, jatuh cinta langsung. M3 skill 2 nya katanya S3 dia bagus, mungkin nanti aku M3 kalau udah ada waktu sama udah ada material. Helegur ini mirip kayak kasusnya si Passenger, nggak peduli, bukan kasusnya Passenger. Waktu itu aku ngepull di Banner Blaze. Kalau ada waktu itu aku pas pull Banner Blaze ini pertama kali hoki dapat 3 bintang 6, dapat Saria, dapat Swatch, dapat Blaze. Habis itu waktu itu aku pingin habisin headhunt tiket tuh single tuh aku nggak peduli, aku habisin di Banner Blaze, siapa tahu dapat dupe Blaze, soalnya aku pingin biar dia di pimin 1, tahu-tahu dapat si Heleger. Padahal banner Heleger aku skip, aku cuma ngepull di banner Heleger karena demi dapetin Myrtle-nya aja sekali. Tapi ya lumayan dia pulang. Disitu aku dapat dupe-nya dia di mana, kadang nggak peduli lah. Kepake dulu untuk cuman kayak heli drop atau pas di sisi 3 untuk nahan salah satu kayak sarkas caster atau sarkas yang ngeledak-ngeledakin itu. Oke lah, good operator sih, bagus untuk punya. Sama base skillnya sih aku pakai untuk buat skill summary itu. Kalau aku study waifu pertama di Art Knight, nggak mungkin lupa. Waktu itu pertama kali ketemu Art Knight itu gara-gara nonton ads di YouTube, langsung download, langsung coba main. Pull pertama di bannernya dia, dapat dia saking seneng, nggak tahu dia bagus atau enggak, tak bawa terus. Biar dibilang nggak bagus dulu pas masih awal konten, terus tak bawa dia kemana aja. Aku paling nyesel tuh nggak beli skin. Kalau kalian notice, aku waktu kalian lihat skin tuh, aku tuh nggak pernah beli skin karena PO nya aku habisin buat untuk nge-pull doang, biar orang bilang oh simpan PO buat original prime-nya untuk beli skin gitu. Aku nggak perlu skin, aku pengen biar punya operatornya, aku pengen ya OP habis terbakar semua. Waktu itu aku khusus clear chapter 8 sampai challenge botnya demi dapetin OP, aku bakar di Rosmotis loh. Sama pas chapter 7 sama kasusnya kayak itu demi W. Arcade tuh, ini challenge mirip kayak punyanya si Mountain. Disuruh sama saudara pull sampai 6 star hit PT, langsung dapat dia, langsung selesai. Untuk masalah mastery ya, nanti mungkin setelah operator yang prioritas yang udah ke build, baru aku mungkin ke dia. Eugnatus nggak ngerti kenapa aku pull di dia juga. Waktu itu aku nge-pull lebih dari 110 nih. Ini gara-gara aku ngelihat saudaraku dapat dia, langsung aku ngelihat I2 nya dia. Ini estetik ya, cuman waifu reason aja aku pingin pull, bukan karena operator keren OP atau game breaking gitu. Tapi kalau dipakai-pakai sih keren. S2 nya bisa nge-stun musuh satu, itu kayak dia tuh kayak nge-hold lane gitu. S3 aja juga keren, kayak dia jadi Gundam untuk ngancur-ngancurin musuh. Tapi ya nge-pull karena aesthetic wise kayak artnya, dan kenapa juga beli skinnya, karena skinnya beautiful. Hoshiguma ya, aku ingat dupe-nya dia, aku dapat di banner W, sama dapat dia pertama kali aku dapat dia di top operator tag. Waktu itu aku udah punya Saria, bisa dapat top operator tag sama defender, berharap dapat Hoshi, tahu-tahu dapat. Lumayan yang nge-carry aku di sisi 2 dulu, sama sisi awal-awal sisi waktu pas perlu defender untuk nahan lane yang tile api itu. Kalau masalah mastery dulu pingin banget masterin S2 dia atau S3 dia, tapi nggak jadi sampai sekarang. Nian, ini skinnya aku pertama setelah aku dapat operator banyak tuh, aku lihat PO aku masih ada. Skin yang pertama kali aku beli dan limited pertama yang aku dapat di pool sekitar 30 atau 40-an dapat dia. Happy dia nge-carry aku juga di sisi 2.
untuk nahan-nahan Avenger tuh sebelum di burst sama Suzuran sama Eya. Nightingale, operator pertama yang sampai fucking potential 6. 3 dari top operator tag. Waktu itu aku belum punya Shining, aku ingin banget nge-pull Shining, gak dapat dia, tahu-taunya dapatnya Nightingale mulu. Jadi ya pas setiap kali dapat top operator tag tuh berharap semua keluaran dapat sama top operator tag sama healer, semoga dapat Shining, dapat Nightingale, atau nggak top operator tag random dapat Nightingale terus. Habis itu dia ke spook 2 kali off banner, sisanya 4 dari top operator tag. Bintang 6 pertama yang nyampe top 6. Dan aku tololnya mastery 3 S3 dia setelah game in chapter 8. Aku M3-in buat untuk teman-teman nanti yang misalnya aku add friend, habis itu mereka perlu dibantu chapter 8, misalnya perlu bantuan, nah dan guildku siap membantu guys. Tunggu bentar, sebelum lanjut aku mau ganti susuran main skillnya ketiga, soalnya sering kalau ganti-ganti operator tuh kelupaan. Oke, lanjut nih, Shining akhirnya dapat dari bannernya dia Heliger sama Shining. Waktu itu Shining bisa dibeli tapi aku nggak beli, aku nggak pull aja. Di pull sekitar 12 atau 15an tuh dapat Shining. Senang lah akhirnya ada, maksudnya operator yang pertama kali aku kira keren banget di pertama kali main Ark Knight dapat akhirnya pas beberapa bulan, hampir setahun kemudian, dan di spook di banner W. Kesel. Lanjut ke Magalan. Ini operator yang aku ngepull buat ya, tapi nggak dapet. Langsung setelah itu hoki-hoki di banner-banner setelah dapat operator. Dia aku pingin karena senang sama voice line-nya, aku senang sama suara voice actress-nya, artnya juga keren, sama lucu. Abis itu aku ada soft spot buat short hair. Nah, waktu itu aku ingat banget pingin ngepull Magalan. Ada waktu ini dia bannernya, dia sama siapa, aku pull dapat off banner Phantom, tapi waktu itu Phantom new dia, jadi aku dapat ingat dia. Habis itu untuk Magalan akhirnya dia keluar di shop, langsung aku beli. Mostima, aku ingat ini pertama kali aku beli Headhunt yang starter Headhunt itu aku pertama kali beli, tapi itu nggak bisa dibeli lagi karena itu kan starter Headhunt tuh aku beli biar dapetin dia. Itu soalnya aku dapetin dia dapat off banner sebelum dapat Mostima, seingat aku. Off bannerku saya si Nightingale deh. Aku senang sama estetiknya, artnya keren, sama aku senang voice line-nya. Gladia kita semua punya free top 6. Phantom, aku ngepull di banner dia loh, di Phantom tuh aku ngepull sekitar cuma 20 pull aja, dapat bintang 6, dapatnya Exusia. Aku ingat banget tuh off banner, langsung aku nggak ngepull lagi, langsung tau-taunya di spook pas aku ingin nyari Magalan dia baru mau pulang. Ini Widi, udah tak ceritain pas W aku dapetin dia setelah aku dapat off banner dulu, aku lupa off banner siapa ya. Yang penting ada Hoshiguma off banner, aku ingat 4, cuma dapat bintang 4 bintang 6 aja. Hoshiguma, W sama Widi. Aku dapetin dia, langsung aku mastery S2 dia. Habis itu dibilang S3 aja keren, aku masteryin juga. Waktu itu sisi 4 dia bilang kalau pingin high risk S1 nya bagus di M3, tapi udah selesai duluan. Sisi aja dia aku nggak sempat master. Mungkin nanti kedepannya aku M9 ya. Tapi banyak operator yang saya lebih bagus difokusin. Kita sekarang lanjut ke Siege, operator dari Newbie Banner. Cinta banget sama Siege sebenarnya pertama kali itu. Dia Vanguardku yang nge-carry aku dari awal konten sampai akhir-akhir. Potensial aku dapat dari sudah 2 dari Chen, habis itu satunya aku lupa dari mana. Mungkin dia yang saya di W ya, lupa. Tapi aku sebenarnya pingin M3 S2 dia, tapi ya nggak jadi. Dan ini Amiya, aku jelas lah
I2 buat untuk biar bisa mainin chapter 8. Ini sih untuk operator bintang 6. Kalau bintang 5 Blue Poison, 5 star favorit aku. S1 nya dia Laplan, sebenarnya S2 nya Screw Up. Dia operator bintang 5 kedua yang bukan welfare, yang langsung dapat yang potensial 6. Yang pertama kali itu Premenix kalau nggak salah, Telopsis. Pada orang pada bilang OP, aku pingin banget dia. Waktu itu dapat di senior operator, siapa dapat senior operator tag, berharap dapat healer, terus dia dapat Warfare into Silence. Kesel kali. Terus itu akhirnya ada banner Japul, untung dapat dia. Emang bintang 5 healer ini tuh top banget. Ini ada Warframe. Ini lucu nih, Beeswax. Pingin nge-pull Beeswax dah. 2 kali dapat bintang 6 sebelum dapetin Beeswax. Heran sumpah. Terus ini Useless Passenger. Mereka nggak guna. Dan itu aja sih. Masih banyak nih yang bisa aku up ini operatornya sih. Ini kayak tuh di font biar gak pocol, aku up dia nanti dapetin. Akafuyu aku suka art I2 nya dia. Nanti aku ada waktu pin up dia. Itu aja operator yang aku punya sampai sekarang selama hampir 2 years anniversary. Nanti ngeliatin random, takut semoga nanti ke pull chainnya. Aku cuman target tuh chain altar, aku nggak peduli sama operator yang spesialis itu. Aku cuma peduli ingin dapat chain altar dan di pull sana, semoga aku dapat dia. Sama yang belum itu deh, guard yang bintang 5 yang bintang 5 tuh dibilang OP. Kalau bisa aku sampai port 6 jauh. Keren aja. Ya, itu aja sih guys. Thank you udah nonton videonya. Kalau suka konten-kontennya nanti tinggal like dan subscribe. Nanti aku mulai sekarang udah sering juga ngepost buat game-game konten kayak Arknight-ku, ML, mungkin beberapa game yang aku mainin kayak gitu. Nanti kedepannya kita lihat kalau aku buat video kayak gitu. Thank you, sampai next time. Thank you juga untuk ini live stream soalnya. Thank you yang udah tune in ke live stream. Nanti kalau yang bagi yang miss live streamnya bisa kalian lihat di ribut dikasih. Tapi nanti kalian bisa cek juga di Facebook pageku. Aja. Thank you guys. Nanti live stream malam ini seperti biasa ML, mungkin main rank sama klasik gitu. Nanti kalau aku sudah mulai grow gini ya channel, nanti aku buka grup biar kita bisa main sesama komunitas. Bye.